Pengertian dan sejarah koperasi. Pengertian koperasi. Kata koperasi dalam bahasa Inggris disebut cooperation, atau kooperatif, yang berarti kerjasama atau bersifat kerjasama. Penggunaan kata tersebut dalam bahasa Inggris dapat berbeda arti sesuai dengan hubungan kalimatnya. Misalnya, economic cooperation, berarti kerjasama dalam bidang ekonomi, cooperative society, berarti sekelompok manusia yang bekerja sama. Kerjasama tersebut adalah untuk mencapai tujuan bersama untuk kepentingan dan kemanfaatan bersama. Kata inilah yang dalam bahasa Indonesia secara umum disebut koperasi. Walaupun kita telah menggunakan kata koperasi akan tetapi kalau kita telaah lebih lanjut, kata koperasi dalam hubungan kalimat yang satu dengan yang lainnya sering masih mempunyai perbedaan maksud. Hal ini disebabkan karena perbedaan segi pandangan dan filsafat hidup orang yang mengemukakan atau yang menggunakan kata-kata tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi dapat diartikan sebagai sebuah badan usaha yang beranggotakan sekumpulan orang yang kegiatannya berlandaskan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang berasas kekeluargaan. Sementara itu, menurut Bapak Proklamator kita Muhammad Hatta yang sekaligus menjadi Bapak Koperasi, koperasi adalah suatu jenis badan usaha bersama yang menggunakan asas kekeluargaan dan gotong royong. Dengan demikian, tidak heran jika pengelolaan koperasi mengarah pada kegiatan tolong-menolong untuk memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya. Itulah salah satu sebab mengapa koperasi sangat bermanfaat untuk banyak orang. Sejarah koperasi. Sejarah mencatat bahwa gerakan koperasi di dunia dimulai pada pertengahan abad 18 dan awal abad 19. Saat itu koperasi masih disebut dengan koperasi pra-industri. Gerakan ini lahir akibat dari revolusi industri yang gagal mewujudkan semboyan liberté, égalité, fraternité, kebebasan, persamaan, kebersamaan. Semboyan tersebut dianggap gagal karena revolusi industri tidak membawa perubahan terhadap kondisi ekonomi rakyat. Liberté atau kebebasan hanya dirasakan oleh mereka yang memiliki kapital sehingga dapat meraup untung sebanyak-banyaknya. Sementara égalité dan fraternité atau persamaan dan kebersamaan hanya menjadi milik pemilik modal besar. Di Inggris, koperasi pertama kali didirikan pada tahun 1844 di kota Rochdale. Didirikan oleh 28 anggota koperasi ini dapat bertahan dan dianggap sukses karena didasari oleh kebersamaan yang kuat dan kemauan untuk menjalankan usaha. Para anggotanya duduk bersama untuk bermusyawarah guna menyusun langkah agar dapat menghasilkan sebuah satuan usaha yang bisa dijalankan bersama. Bahkan, mereka membuat pedoman kerja dan standar operasional prosedur, SOP. Semua itu mereka lakukan agar dapat mewujudkan visi dan cita-cita mereka. Akhirnya terbentuklah Rochdale Equitable Pioneers Cooperative Society. Pada awalnya, mereka mendapatkan banyak hujatan dari banyak pihak. Namun, mereka mampu membuktikan bahwa toko yang mereka kelola dapat berkembang dengan baik. Adapun prinsip-prinsip yang mereka pakai dalam koperasi tersebut, yaitu keanggotaan yang sifatnya terbuka, pengawasan yang sifatnya demokratis, bunga terbatas yang bermodal dari sesama anggota, sisa hasil usaha dibagi berdasarkan besarnya kontribusi pada koperasi, penjualan barang-barang disesuaikan dengan harga pasar yang berlaku dan pembayaran harus tunai. Tidak ada diskriminasi dalam suku, bangsa, ras, agama, dan aliran politik. Barang-barang yang diperjualbelikan merupakan barang-barang yang asli, bukan barang rusak, palsu, atau KW. Anggota menerima edukasi secara berkesinambungan. Prinsip-prinsip tersebut menjadikan koperasi Rochdale sukses dan maju. Karena itu, prinsip-prinsip di atas menjadi inspirasi bagi koperasi-koperasi lain yang ada di seluruh dunia. Walaupun tampak masih sederhana, apa yang telah diperjuangkan oleh Rochdale dengan segala prinsipnya menjadi tonggak bagi gerakan koperasi seluruh dunia. Pada tahun 1937, prinsip-prinsip tersebut disampaikan sekaligus dibakukan dalam Kongres International Cooperative Alliance, ICA. Pergerakan koperasi di seluruh dunia berjalan tidak spontan dan memerlukan proses yang panjang. Pada umumnya, koperasi tidak diperjuangkan oleh orang-orang yang sangat kaya. Gerakan ini bermula sebagai bentuk perlawanan terhadap kapitalisme yang saat itu melahirkan penderitaan ekonomi dan sosial terhadap rakyat.
Dalam keadaan yang serba sulit, pihak-pihak kapitalis, kolonial, dan rentenir memperkeruh suasana. Mereka mengambil keuntungan yang besar dari memeras rakyat kecil dan menengah. Orang-orang kecil dan menengah yang kesulitan untuk melunasi hutangnya terpaksa melepaskan tanah milik mereka karena sistem pinjaman berbunga yang mencekik, ditambah kesewenangan pihak kolonial yang suka memonopoli banyak bidang. Perkembangan koperasi di Indonesia. Pada zaman penjajahan, banyak sekali rakyat Indonesia yang merasakan penderitaan. Mulai dari monopoli penjajah dan pemimpin lokal yang bersekutu dengan mereka, tingginya bunga yang mencekik leher oleh para rentenir, hingga kerja paksa. Pada tahun 1896, R. Arya Wirya-Atmaja, yang saat itu menjadi Patih Purwokerto, tergerak untuk mendirikan koperasi kredit. Koperasi tersebut bertujuan untuk membantu rakyat yang terlilit hutang dengan cara memberikan kredit. Kemudian, pada tahun 1911, Serikat Dagang Islam, SDI, yang dipimpin oleh Haji Samanhudi dan HOS Cokroaminoto menyebarkan impian-impian berdirinya toko koperasi yang menyerupai warung serba ada, Waserda, KUD. Fasilitas tersebut digaungkan oleh SDI untuk mengimbangi pemerintah kolonial Belanda yang memberikan kemudahan kepada pedagang asing. Namun demikian, koperasi-koperasi yang pernah diperjuangkan tersebut mengalami kegagalan karena banyak kendala, baik yang diperjuangkan oleh Budi Utomo, Serikat Dagang Islam, SDI, dan Partai Nasionalis Indonesia, PNI. Koperasi di Indonesia mengalami kestabilan setelah Indonesia merdeka dan memiliki Undang-Undang Dasar 1945. Mengapa koperasi berjaya di Indonesia? Masyarakat kita yang menjunjung tinggi kekeluargaan dan gotong royong menjadikan koperasi sebagai lembaga ekonomi yang sangat cocok untuk diterapkan di Indonesia. Kebiasaan kekeluargaan dan gotong royong tersebut sudah menjadi kebiasaan yang sudah turun-menurun sehingga tidak mengherankan jika asas kekeluargaan dan gotong royong yang diusung oleh koperasi bisa menyatu dengan bangsa ini. Bahkan, sistem perekonomian Indonesia memiliki fundamen yang berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Hal ini tertuang dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar tahun 1945 ayat 1. Dilansir dari website Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, DPR RI, makna dari pasal tersebut adalah sistem ekonomi yang dikembangkan di Indonesia seharusnya tidak berbasis persaingan dan asas individualistik. Ditambah lagi ayat kedua dalam pasal yang sama menyebutkan secara gamblang bahwa pemerintah memiliki peran yang sangat besar dalam kegiatan ekonomi negara. Dengan demikian, masih melansir sumber yang sama, pemerintah memiliki wewenang agar pembangunan negara tidak lagi eksklusif. Agar terwujudnya pembangunan yang inklusif, maka pembangunan yang dilakukan perlu difokuskan kepada pembangunan manusianya, bukan sekedar ekonominya. Karena kemajuan ekonomi yang berbasis kemajuan sumber daya manusia, mampu mewujudkan kesejahteraan ekonomi yang merata. Fungsi koperasi. 1. Membangun dan mengembangkan fungsi pertama dari koperasi, yaitu membangun sekaligus mengembangkan potensi dan kemampuan anggotanya secara khususnya dan masyarakat secara umum, demikian juga, untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan ekonomi rakyat. 2. Meningkatkan sumber daya manusia, SDM, fungsi kedua dari koperasi, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan masyarakat secara aktif. Kualitas SDM yang semakin meningkat akan memberikan manfaat bagi perekonomian. 3. Memperkuat ketahanan ekonomi kerakyatan. Fungsi ketiga dari koperasi, yaitu memperkuat ketahanan ekonomi kerakyatan. Fungsi ini bisa dikatakan sebagai pondasi kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan menjadikan koperasi sebagai sokogurunya. 4. Mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional. Fungsi keempat dari koperasi, yaitu mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional dengan menggunakan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Tujuan koperasi: meningkatkan kehidupan ekonomi anggota koperasi dan masyarakat di sekitarnya. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota koperasi dan masyarakat di sekitarnya. Membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat yang adil dan makmur. Menjadi sokoguru dalam perekonomian nasional. Membantu produsen dengan memberikan penawaran harga yang relatif lebih tinggi. Membantu konsumen dengan memberikan penawaran harga yang relatif lebih terjangkau. Memberikan bantuan peminjaman modal kepada unit-unit usaha skala mikro dan kecil. Terima kasih.